Shalom bagi kita semuanya, saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Jumat 8 Oktober 2021, tertulis dari buku Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat di rumah kita masing-masing ada lampu ataupun cahaya, merupakan suatu alat penerang yang boleh menerangi setiap isi yang ada di rumah. Kita tahu setiap orang membutuhkan terang. Karena dalam terang kita dapat melihat banyak hal. Di dalam terang kita tahu jalan mana yang harus kita jalani. Kita ibaratkan saudara-saudara yang terkasih, jika alat penerang tersebut tiba-tiba mati ataupun gelap gulita, tentu kita tidak akan bisa bergerak ataupun bisa melihat apa yang ada di rumah tersebut. Ketika kita berjalan pada waktu malam hari, yang kita butuhkan adalah terang yang bisa menerangi jalan kita supaya kita tidak tersandung atau menginjak sesuatu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pemazmur mengatakan bahwa terang di dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Siapakah yang dimaksud terang itu? Yaitu adalah Yesus Kristus. Sebab Kristus sendiri mengatakannya, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Memang ada terang palsu, ada terang tiruan yang seolah-olah menerangi kita, tetapi akhirnya mengabaikan kita dalam kegelapan. Sebenarnya nabi-nabi Israel menyebutkan Taurat Musa sebagai terang dunia. Maka orang Yahudi membaca nas ini ditantang memilih apakah Yesus atau Tuhan Yesus. Dikontraskan dalam ayat ini. Terang yang sesungguhnya artinya dengan kehadiran Yesus Kristus itu akan membawa pencerahan yang jauh melebihi pencerahan yang telah diberikannya kepada manusia sebelum Dia datang. Saudara-saudara terkasih, sebagian besar orang tidak suka berada dalam kegelapan. Itu ditandai dengan tindakan untuk mencari dan menyalakan alat penerangnya bila tidak ada lampu misalnya. Manusia membutuhkan terang karena terang membuat manusia merasa nyaman dan aman. Demikian juga dengan kehidupan rohani. Dosa menguasai manusia seperti kegelapan menguasai malam. Saudara-saudara terkasih, dalam keadaan demikian, manusia membutuhkan terang agar tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa. Memberi diri diterangi oleh Yesus dengan menyambut hidup yang kekal. Orang yang mengikut Yesus tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan
akan memiliki terang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.